Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam, dan shalom bagi kita semuanya. Kembali lagi pada malam hari ini, ada persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk di dalamnya kita bersama-sama menikmati sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kasih Tuhan. Dengan rasa syukur, kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu pada malam hari ini, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mempersekutukan kami, dan di dalamnya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan terangi hati kami, kehidupan kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan secara baik dan benar. Hamba-Mu yang Engkau utus ke tengah persekutuan ini, hamba-Mu juga mohon pertolongan Tuhan, agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampunkan salah dosa kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saya pilih dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-113, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan.
Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita senantiasa yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenarannya dan melakukannya di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembahasan ini saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kemuliaan Allah nyata di dalam hidup anak-anaknya. Setiap anak-anak Allah patut meninggikan nama Allah di seluruh bumi, dari timur ke barat, pada segala waktu, dari saat matahari terbit sampai tenggelamnya kembali. Keberadaan Allah yang tinggi dan mulia jauh melampaui semua yang tinggi dan yang mulia yang ada di dalam dunia ini. Namun di dalam kemuliaannya, ia merendahkan dirinya untuk melihat manusia yang hina dan rendah dan menyatakan kasih-Nya. Kemuliaan Allah di tempat yang tinggi nyata dengan ia merendahkan dirinya, memasuki kehinaan, kepapaan manusia. Inilah berita Injil, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya, karena kehinaan yang dialaminya. 2 Korintus 5 ayat 21. Semua orang Kristen berubah statusnya dan keadaannya karena ditinggikan oleh Allah. Ini mendorong kita untuk meninggikan Allah, memuliakan Allah di dalam sepanjang hari hidup kita. Karena itu, tidak ada lagi orang yang seharusnya menilai seseorang menurut ukuran manusia, karena Allah telah menilai dan meninggikan manusia di dalam pemandangan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang diharapkan oleh Allah untuk selalu dijumpai di dalam kehidupan bergereja dan juga di dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak hanya selalu semangat di dalam memberitakan Injil Kristus sebagai berita sukacita bagi dunia, melainkan melalui sikap hidup yang benar yang telah diubahkan oleh Allah melalui Injilnya, kita senantiasa membangun relasi yang benar dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Kita memahami bahwa jikalau Allah yang Maha Kudus, yang Maha Mulia itu sudi merendahkan diri melawat umatnya yang hina dan papa, tentu sebagai umat Allah yang telah mengasihi, yang telah dilawat oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya, kita pun dipanggil untuk hadir di dalam semua kehidupan tanpa ada pembedaan. Kita dipanggil untuk saling menopang, kita dipanggil untuk saling berbagi kehidupan, karena disitulah letak kekuatan daripada Injil Tuhan yang mensukacitakan itu.
Karena disitulah juga letak daripada kemuliaan Tuhan, yaitu ketika kita hadir di dalam segala suasana kehidupan sesama kita. Memberi arti di dalam kehadiran kita bahwa Tuhan mengasihi diri kita, dan melalui kehidupan ini juga Tuhan hendak mengalirkan kasih-Nya kepada semua ciptaan yang lain, kepada manusia dan kepada semua ciptaan Tuhan. Mari nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih banyak bahwa pada malam hari ini kami kembali boleh menikmati persekutuan yang indah, dan di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa betapa mulianya Tuhan yang sudah melihat kami, bahkan mengasihi kami di dalam kehinaan dan kepapaan kami. Kami diberikan status yang baru sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan ini juga selalu terpancar di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bersesama dimanapun kami berada. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan di dalam segala aktivitas pagi, siang, hingga malam hari ini, di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan juga dalam studi daripada anak-anak. Tuhan,
senantiasa menolong kami di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan. Tuhan, terima kasih juga untuk pendampingan bagi yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah, yang berjuang untuk mencari pekerjaan, yang menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam kesemua itu Tuhan selalu hadir untuk menguatkan. Juga di dalam pelayanan gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, penatua dan diaken dan semua pengurus pekerja, Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi semua pelayan-pelayan yang ada. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan semuanya kehidupan kami kepadamu Tuhan. Pimpin dan lindungi kami senantiasa. Kuatkan kami dan pulihkan yang bagi yang berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Terlebih di dalam penantian yang panjang untuk sirnanya paparan pandemi COVID di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih sampai hari ini semuanya berada di dalam keadaan yang baik. Terima kasih kami boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah hari Minggu. Walaupun sebagian masih berada di dalam protap pemerintah, yaitu ibadah live streaming di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan, suatu saat nanti semuanya akan kembali baik. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga pemerintah dan juga tenaga medis di dalam senantiasa memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau melindungi dan menyertai. Sehingga kami senantiasa berada di dalam tuntunan Tuhan saja. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati sehati di dalam doa sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Tetaplah setia untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sampai jumpa di sehati dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Selamat malam dan shalom.